Halo, bertemu lagi dengan Pak Rio. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Pak Rio akan membahas salah satu materi yang ada di buku matematika kelas 7 kurikulum Merdeka, yaitu bilangan. Materi bilangan ini, Pak Rio akan bagi dalam beberapa part video, dan ini merupakan video part pertamanya. Adapun Pak Rio harapkan setelah menonton video ini, kalian mampu memahami maksud dan penggunaan tanda positif dan negatif pada bilangan dengan tepat. Oke, tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai video pembelajaran ini. Coba kalian perhatikan termometer di bawah ini. Termometer tersebut menunjukkan suhu di Dieng dan Surabaya. Menurut kalian, berapakah suhu masing-masing? Perhatikan suhu tersebut. Jika dibandingkan dengan 0 derajat, manakah yang lebih tinggi? Mana yang lebih rendah? Kalau kita perhatikan gambar, kita dapati bahwa di Dieng, suhunya 2 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan 0 derajat Celcius. Sedangkan di Surabaya, suhunya 27 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan dengan 0 derajat Celcius. Nah, jika suhunya 2 derajat Celcius di bawah 0, maka kita gunakan tanda ini. Sehingga ditulis seperti ini. Ini dibaca minus atau negatif 2 derajat Celcius. Jika suhu 20 derajat Celcius di atas 0, kita gunakan tanda ini. Sehingga ditulis seperti ini. Ini dibaca plus atau positif 27 derajat Celcius. Perlu kalian pahami, dalam hal ini, tanda ini dan ini bukanlah simbol matematika yang menunjukkan penambahan atau pengurangan, tetapi simbol yang menunjukkan apakah bilangan tersebut lebih dari titik acuan 0 dengan kode positif atau kurang dari titik acuan 0 dengan kode negatif. Coba kalian perhatikan soal berikut. Nyatakanlah suhu berikut dengan tanda positif atau negatif. Suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius. Suhu 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan 0 derajat Celcius. Silakan pause dulu video ini. Kalau kalian sudah dapat jawabannya, silakan lanjutkan videonya. Oke, kalau sudah, mari kita bahas soalnya. Nomor 1, karena dijelaskan lebih tinggi dari 0, sehingga dapat dipahami bahwa merupakan bilangan positif. Maka jawabannya adalah plus 6,5 derajat Celcius. Nomor 2, karena dijelaskan lebih rendah atau kurang dari 0, sehingga dipahami bahwa merupakan bilangan negatif. Maka jawabannya adalah negatif 10 derajat Celcius. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan tanda positif dan negatif ini bisa kita temui bukan hanya dalam hal besaran suhu seperti soal barusan, tapi juga dalam berbagai hal seperti ketinggian, batas kecepatan, arah, indeks harga saham, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai. Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut. Dan kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Bagaimana menyatakan besaran-besaran tersebut dengan menggunakan tanda positif dan negatif? Nah, kalian bisa pause video ini untuk kalian jawab. Nanti kalian bisa lanjutkan kalau sudah. Oke, kalau kita perhatikan, untuk Gunung Semeru berada 3.676 meter di atas garis pantai yang merupakan titik acuan 0. Maka kita bisa nyatakan Gunung Semeru plus 3.676 meter. Untuk Palung Jawa berada di 7.140 meter di bawah titik acuan 0. Maka kita bisa nyatakan Palung Jawa minus 7.140 meter.
Baik, perhatikan garis bilangan yang menyatakan arah barat dan timur ini. Kita tetapkan titik O sebagai titik pangkal 0 km. Titik 6 km di sebelah timur O dinyatakan sebagai plus 6 km. Titik 4 km di sebelah barat O dinyatakan sebagai minus 4 km. Berdasarkan contoh tersebut, di manakah posisi titik minus 7 km dan plus 2,5 meter pada garis? Silakan pause dulu video ini. Kalau kalian sudah menentukan jawabannya, silakan lanjutkan videonya. Ini merupakan posisi-posisi di garis bilangan. Berdasarkan hal tersebut, bisa kita nyatakan minus 7 itu 7 km di sebelah barat O. Sedangkan plus 2,5 km itu 2,5 km di sebelah timur O. Oke, bagaimana kalau kalian diperhadapkan dengan soal seperti ini? Silakan pause dulu videonya, kalian jawab, kalau sudah kita lanjut. Soal nomor 1, untung kebalikan dengan rugi. Kalau untung dinyatakan dengan positif, maka rugi dinyatakan dengan negatif, sehingga jawabannya adalah minus Rp500 atau negatif Rp500. Soal nomor 2, karena 20 menit yang lalu dinyatakan dengan negatif atau minus 20 menit, maka 30 menit dari sekarang atau 30 menit kemudian dinyatakan dengan plus atau positif 30 menit. Soal nomor 3, lebih tinggi kebalikan dengan lebih rendah. Kalau lebih tinggi dinyatakan dengan positif, maka lebih rendah dinyatakan dengan negatif, sehingga jawabannya adalah minus 4 atau negatif 4 derajat Celcius. Baik, perhatikan contoh berikut. Bilangan 8 lebih dari 0, kita nyatakan sebagai plus atau positif 8. Sedangkan 4 kurang dari 0, kita nyatakan sebagai negatif 4 atau minus 4. Bilangan yang lebih dari 0, misal plus 8 atau positif 8, positif 10 atau plus 10, dan sebagainya, itu disebut bilangan positif. Bilangan kurang dari 0, misal negatif 4 atau minus 4, negatif 9 atau minus 9 dan sebagainya, disebut bilangan negatif. 0 bukan bilangan positif maupun negatif. Adapun untuk tanda plus atau positif ini biasanya tidak ditulis. Maksudnya tidak selalu bilangan positif ditandain dengan plus atau positif. Kalau ditulis seperti ini, kita pahami bahwa itu adalah bilangan positif. Oleh karena itu, bilangan misal contoh plus 2 dan 2 merupakan bilangan yang sama. Tapi selama pembahasan tentang bilangan ini, tanda plus dan positif ini akan sering digunakan guna penjelasan materi. Oke, perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Tentukan apakah bilangan tersebut positif atau negatif. Nyatakanlah selisihnya terhadap 0, apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0. Oke, pertama, minus 6. Itu bilangan negatif, atau menyatakan bahwa 6 kurang dari 0. Kedua, plus 3. Itu bilangan positif, yang menyatakan bahwa 3 lebih dari 0. Kemudian, plus 1,2. Itu bilangan positif, yang menyatakan bahwa 1,2 lebih dari 0. Kemudian negatif 2/5. Itu bilangan negatif, yang menyatakan bahwa 2/5 kurang dari 0. Kemudian minus 0,1. Itu bilangan negatif, yang menyatakan bahwa 0,1 kurang dari 0. Baik, mungkin kalian pernah mendengar atau mempelajari tentang bilangan asli dan bilangan bulat waktu SD.
Hubungan bilangan asli dan bilangan bulat seperti berikut ini. Jadi, bilangan asli itu bilangan bulat yang positif. Sedangkan bilangan bulat sudah mencakup bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Berikut Pak Rio akan singgung sedikit tentang jenis-jenis bilangan yang Pak Rio sudah gambarkan lewat diagram Venn seperti ini. Pertama, bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kedua, bilangan cacah. Bilangan cacah ini merupakan bilangan asli yang ditambah dengan angka 0 atau terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan cacah yang ditambah dengan bilangan negatif atau terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Ada juga bilangan rasional, yaitu semua bilangan bulat ditambah dengan pecahan dan desimal yang bisa menjadi pecahan. Selanjutnya, bilangan irasional terdiri dari bilangan desimal yang tidak bisa dibuat ke pecahan. Bilangan yang tak bisa keluar dari akar, semisal 0,123443455, akar 3, pi, dan sebagainya. Kesemuanya yang dijelaskan tadi tergabung dalam bilangan real. Ya, semoga kalian bisa paham ya. Sekarang giliran kalian. Coba kalian jelaskan soal-soal berikut ini. Oke, itulah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa sangat bermanfaat untuk kalian. Agar Pak Rio semakin semangat mengembangkan channel ini lewat video-video pembelajaran, pastikan kalian untuk like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.